Selamat sore, Shalom. Persekutuan kemitraan laki-laki dan perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, di kesempatan sore hari ini dalam ibadah kemitraan laki-laki dan perempuan, kita akan dihiburkan oleh pembacaan serta pemberitaan firman Tuhan yang terbaca dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 dan berakhir pada ayatnya yang ke-29. Namun sebelum kita membaca dan mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, kami mohon biarlah Tuhan mau datang berkati kami, agar sebentar firman yang akan kami baca dan dengar ini Tuhan, kami dapat mengerti dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 dan berakhir pada ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, wadah pelayanan perempuan laki-laki yang diberkati Tuhan, menjadi terpandang adalah impian semua orang, dihormati dan dihargai sebagai pribadi yang penting, adalah juga hal yang amat diharapkan banyak orang. Namun kadang orang mengusahakannya dengan cara yang keliru. Mencari pengakuan tersebut kadang menghalalkan segala cara. Padahal pengakuan-pengakuan seperti itu biasanya datang dengan sendirinya berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan dan lakukan menurut penilaian orang lain. Jadi yang menyatakan kita terpandang bukanlah diri kita, namun harusnya orang lain. Hal ini tercontohkan dengan baik dalam bacaan kita ini. Bapak Ibu, kemitraan wadah pelayanan perempuan laki-laki yang diberkati Tuhan, sidang memutuskan bahwa rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem memilih dua orang terpandang untuk mendampingi Paulus dan Barnabas ke Antiokhia untuk menjelaskan hasil sidang di Yerusalem.
Kedua orang itu adalah Yudas yang biasanya disebut Barsabas dan Silas. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tugas utama dari dua orang ini adalah mendampingi Rasul Paulus dan Rasul Barnabas. Alkitab mencatat bahwa baik Paulus maupun Barnabas adalah tokoh besar yang cukup disegani. Jika mereka sangat disegani, mengapa perlu didampingi? Jawabannya hanya satu, yakni pastilah tugas ke Antiokhia ini sangat berat, dan karena itu perlu untuk ada tambahan tenaga. Yang menarik untuk direnungkan adalah mengapa Silas dan Yudas yang dipilih. Bahkan pada ayat yang ke-22, bagian akhir mereka disebut sebagai orang terpandang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa mereka disebut sebagai orang yang terpandang? Pada ayatnya yang ke-26, kedua orang ini telah mempertaruhkan nyawa mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak seperti umumnya, mereka dikatakan terpandang karena melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang pemimpin gereja di Yerusalem, Silas tentu mengalami banyak tantangan dari pihak orang Yahudi. Sedemikian beratnya tantangan itu sampai ia harus mempertaruhkan nyawanya. Itulah yang membuat Silas juga Yudas Barsabas menjadi orang terpandang. Bukan karena atribut yang melekat atau dilekatkan pada dirinya, tetapi karena melakukan pelayanan dengan risiko yang begitu besar. Para pemimpin di gereja di Yerusalem memilih dan mengutus mereka karena dedikasi yang besar. Mereka sedia mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus Kristus, bahkan nyawa sekalipun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian dari Yudas, Barsabas dan Silas, kita mendapat petunjuk tentang ciri-ciri orang terpandang yang semestinya melayani gereja. Yang pertama, sedia mengorbankan apa yang ada pada dirinya, bukan mencari keuntungan bagi dirinya. Kedua, mempunyai reputasi atau nama baik atas imannya dalam kehidupan berjemaat, bukan hanya reputasi di masyarakat dan lingkungan kerjanya. Dan yang ketiga, setia melakukan pekerjaan pelayanan sekalipun harus merasakan nyaman, merasakan ketidaknyamanan, bukan melayani untuk merasakan nyaman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengacu pada keputusan para pemimpin di Yerusalem yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jemaat di Antiokhia bisa mengatasi konflik pengajaran yang berbeda. Pada ayatnya yang ke-24, mereka pun tahu bagaimana menjalankan kehidupan yang kudus sesuai firman Tuhan. Saat ini kita diutus sebagai utusan Tuhan yang harusnya dinilai terpandang juga di mata Tuhan maupun orang banyak. Kita disebut terpandang bukan harus karena status sosial kita, bukan pula karena jabatan dan harta kekayaan, namun menjadi utusan Tuhan yang terpandang adalah terukur dari perbuatan nyata yang sungguh mengasihi Tuhan dan berkorban bagi kemuliaan namanya. Melalui pengorbanan bagi sesama, itulah yang dilakukan Yudas dan Silas, yang juga harus dilakukan oleh kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
dengan berpatokan tema bulanan, gereja yang dibarui oleh Roh Kudus, dan tema mingguan, Roh Kudus menuntun gereja untuk bersekutu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya terbentuk karena pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu, di mana ada persekutuan, di sana Roh Kudus bekerja dan menuntun kehidupan orang-orang percaya sebagai gereja. Roh Kudus bekerja untuk membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saling mengakui dan menerima satu dengan yang lain. Sekalipun mereka berbeda suku, bangsa, budaya, dan bahasa yang membedakan mereka. Sebab perbedaan budaya sering berdampak pada cara orang menghayati siapa Yesus dan ajarannya dalam kehidupan mereka. Akibatnya ialah terjadi perpecahan dalam kehidupan orang-orang percaya sebagai gereja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam gereja bukanlah hal yang baru, tetapi sudah ada sejak gereja terbentuk, bertumbuh dan berkembang. Hal ini yang nampak dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21 yang mendahului bacaan kita, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 29. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21 dikatakan bahwa ada perbedaan pendapat dalam gereja tentang tradisi sunat dalam agama Yahudi. Ada yang berpendapat bahwa orang bukan Yahudi yang masuk Kristen harus disunat, dan ada yang mengatakan tidak perlu. Sunat hanya untuk orang Yahudi, tetapi yang bukan Yahudi, mereka menjadi Kristen, cukup dibaptis saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbedaan pendapat itu mengancam persekutuan orang-orang percaya sebagai gereja. Karena itu para rasul harus bersidang untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan demi mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Keputusan yang diambil ialah orang bukan Yahudi bila menjadi Kristen tidak perlu disunat, sebab mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Sama juga dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjaga persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gereja, maka para rasul dan penatua yang bersidang di Yerusalem mengutus Paulus, Barnabas, Yudas yang disebut Barsabas, dan Silas ke Antiokhia, Syria dan Kilikia. Mereka diutus untuk menguatkan iman orang-orang percaya yang bukan Yahudi di sana, bahwa mereka tidak boleh dipengaruhi oleh ajaran yang mewajibkan sunat bagi orang-orang bukan Yahudi. Sebab orang-orang yang mewajibkan sunat bagi orang bukan Yahudi bukanlah utusan para rasul. Apa yang dilakukan oleh para rasul dan penatua yang bersidang di Yerusalem adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Roh yang menuntun mereka untuk mengambil keputusan demi menyelamatkan gereja dari ancaman kehancuran karena perbedaan budaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita ialah perbedaan budaya, suku dan bahasa yang membentuk cara pandang dan bergereja kita di gereja Protestan Maluku tidak boleh dijadikan alasan untuk memecahkan keutuhan hidup bersama sebagai gereja. Sebab Roh Kudus yang bekerja dalam gereja
sebagai umat, pelayan dan lembaga adalah roh yang menuntun gereja untuk hidup sebagai suatu persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang mempersatukan orang percaya dalam kepelbagaian suku, bangsa, dan budaya. Amin.